مولاي صل وسلم دائما أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa anhu, dan diterangkan darinya, yakni dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi sahabat Anas bin Malik, amin Allahumma amin. Kana kiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Kana kiramun li Aisyata, Sayyidah Aisyah memiliki gorden. Kiram niku maknanya satir tapi tipis. Penutup, kain penutup tapi tipis. Gorden lah kalau sekarang. Kalau dulu selambu, ya. Selambu itu biasanya yang model kainnya kayak jaring-jaring lembut itu ya. Itu selambu. Sekarang gak usum ya. Yang umumnya itu ya gorden itu. Satarat bihi janiba baitiha, yang dipakai untuk menutup sebelah atau sisi dari rumahnya. Jadi, kita melihat dinah rumahnya Nabi atau hujrohnya Nabi. Hujroh itu sebenarnya kamar. Makanya rumahnya Nabi itu ya sak kamar ngoten mawon. Sak kamar. Kan disebut hujroh. Hujroh ini kamar cilik. Tapi ya kemudian hujroh itu kamar itu dijadikan rumah. Kalau dulu rumahnya sak kamar. Kalau sekarang kamarnya sak rumah. Ono kamar ku ombo iku 6 kali 6. Niku lak sak omah dhewe to nggih. Nah, tipe 36 gitu. Masyaallah. Makanya dulu itu cerita-ceritanya para senior itu, guru kita Mbah Maimun Zubair itu rumahnya itu tidak mau direnovasi. Kan rumahnya rumah kayak rumah kayu agak pendek, tidak mau direnovasi. Kata beliau, aku izin kali Kanjeng Nabi. Ini makome ulama nggih, makom kita ya. Gua gawe omah ngoten mawon. Ora saya izin-izin. Iki nek ulama tenan niku ngoten. Kula izin kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja rumahnya kecil, sederhana. Kok rumahku mau tak renovasi untuk kelasnya beliau. Akhirnya para santri-santrinya niki pengen beliau juga punya tempat tinggal yang nyaman gitu. Akhirnya setengah dibohongi. Beliau berangkat haji, rumahnya direnovasi sama santri-santri. Jadi pulang haji ya sempat duka. Sempat marah-marah, tapi ya sudah terlanjur gitu ya. Itu. Kayak yang rumahnya belum direnovasi, yang rumahnya belum bagus, masih sederhana, bismillah ngikut Kanjeng Nabi wonten mawon. Insyaallah barokahnya luar biasa. Jadi sak kamar ngoten mawon rumahnya. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rumahnya Nabi kan, kamarnya Nabi kan sebelahnya imaman toh nggih. Jadi beliau kalau sholat itu ya persis menghadap seperti sholat di masjid itu, menghadap ke selatan. Karena beliau di Madinah. Lah pas jendelone niku nang sebelah selatan. Sehingga Nabi kalau sholat niku menghadap
gorden atau menghadap ke kelambu tadi itu. Amiti anna kiromaki hadza. Amiti mbok yo ngilangno sapa sira Aisyah. Tolong disingkirkan. Tolong digulung dululah. Anna dariku. Kiromaki hadza. Hilangkan, singkirkan gordenmu ini atau selambumu tadi. Kenapa? Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati. Masya Allah. Ini kita waduknya Kanjeng Nabi. Ya, beliau ngajarkan kepada umat. Fa innahu karena sesungguhnya gambarnya itu tadi, gorden itu tadi, tasawiruhu gambarnya ta'ridu. Ngetok. Ngetok itu ta'ridu itu nampak terbayang-bayang, terlintas li dalam diriku. Fi sholati pada saat aku sholat atau di dalam sholatku. Masya Allah. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadni. Lanjutannya hadis al-hadni an sholati. Al-hadni niku maknanya kadat. Tusjiluni. Meh-meh. Meh-meh itu hampir-hampir menyibukkan aku an kamalil khudur fis sholat. Hampir-hampir menyibukkan aku, mengganggu kesempurnaan hadirnya hatiku di dalam sholat. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meh-meh loh ya. Hampir ya. Meh-meh itu hampir. Jadi Nabi kalau sholat itu ya sholat. Menghadap Allah, sowan kepada Allah. Cuma karena ada gambar itu, hampir saja, tapi belum. Hampir saja itu menyibukkan untuk fokus bermunajat kepada Allah. Masya Allah. Al-a'mal ajsad. Ajsad qaimah. Jasad yang sebagai bentuk tadi itu melaksanakan ibadah. Ruhuha al-ikhlas. Rohnya adalah ikhlas wal khusyuk dan khusyuk. Jadi orang sholat kalau enggak khusyuk itu dianggap jasadnya tok yang sholat, rohnya nggak ikut sholat, nggak ikut ibadah. Nah, dari riwayat ini, tolabu izalati ma yuwaswisu alal musalli. Sholatuhum mimma fi manzili au fi mahalli sholatihi. Dianjurkan menghilangkan sesuatu atau meminimalisir bahasanya gitu. Kalau bisa ya dihilangkan, kalau nggak bisa ya diminimalisir. Hilangkan itu disingkirkan, dipinggirkan. Kalau enggak ya digulung sementara atau gimana gitu. Bagi orang yang sholat, baik itu fi manzilihi di rumahnya, atau fi mahalli sholatihi, atau di tempat sholatnya, di masjid-masjidnya, di musola-musolanya. Hanya di masjid itu tidak usah banyak ornamen-ornamen yang aneh-aneh. Itu nanti khawatirnya kadat tadi itu ya hampir-hampir menjadikan hati kita itu sibuk dengan hal-hal itu. Ada di beberapa masjid ini saya cuma cerita saja, bukan berarti harus dicopot atau bagaimana, tidak. Di masjid itu ada kaligrafi bagus, Pak. Kaligrafi ini itu apik. Tapi tulisannya ini namanya kaligrafi kan ngoten niku nggih. Enggak setiap orang bisa membaca gitu. Tulis. Ada yang ditaruh di depan imaman, ada yang ditaruh.
Sebagaimana kita kemarin sampaikan bahwa pandangan orang yang sholat itu, yang pertama kan nunduk ke bawah, yang paling afdol itu. Yang kedua adalah menghadap satir. Satir itu penghalang. Kalau shaf ada di depannya ya tembok. Shaf belakang ya berarti orang yang ada di depan atau shaf depannya. Nah, ini sholat ini ambil berusaha moco kaligrafi itu. Jadi saya habis sholat Jumat teng masjid itu, habis khotib waktu itu, pas keluar itu dijak ngobrol terus sambil ditakoi. Mungkin beliau mau nanya imamnya di situ atau ustadznya di situ sungkan atau bagaimana gitu ya. Jadi nanya saya yang bukan orang situ. Ustadz itu kaligrafi yang di depan itu apa tuh? Kaligrafi. Jadi saya kalau sholat itu, kalau melihat kaligrafi itu berusaha baca tapi kok titik neng kene. Jadi susah gitu ya. Karena tulisan kaligrafi itu agak susah dibaca memang. Tidak semua orang bisa. Terus tak kasih tahu. Oh itu Pak. Itu bacaan iftitah itu loh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Oh baru ngerti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini digawe kaligrafi apik nih, bagus. Nah, jadi banyak orang yang itu. Orang yang berusaha membaca atau berusaha memahami. Jadi dia memang tersibukkan ke sana, ketarik jadi fokusnya ketarik. Ada juga yang ya cuman saya mohon maaf saya tidak bermaksud untuk ini sampean pindah enggak. Ada yang awalnya itu di depan kaligrafi itu. Itu saya terangkan itu terus punya ide. Ustaz, gimana kalau kaligrafinya dipindah ke samping saja? Akhirnya yang asalnya di depan begini, dipindah ke samping begitu. Kalau di samping kan jarang bagi orang sholat terus ini kan jarang bagi. Paling ya ini depan atau ke bawah gini tempat sujud atau ke depan. Kalau sholat begini kan ya jarang-jarang. Jadi ini bahasanya apa? Tolabu izalah. Kalau bisa ya disingkirkan, kalau nggak bisa ya diminimalisir tadi itu. Dipindah titik, geser titik. Itu kalau memang bisa apa niki wau mengganggu kekhusyukan kita. Sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah untuk menyingkirkan apa? Gorden yang ada gambar-gambarnya tadi itu. Nah. Yang kedua, jawazul labsi saub al-mu'allam. Jawazus salat fihi. Bolehnya menggunakan pakaian al-mu'allam yang bermotif. Jawazus salat fihi dan bolehnya salat menggunakan baju tersebut. Memang yang bagus itu ketika kita salat pakai baju yang polos. Afdalnya ngoten nggih. Karena tadi itu ya, elatnya apa? Karena baju yang bermotif tadi itu atau bergambar-gambar itu tadi khawatir mengganggu konsentrasi orang yang ada di belakangnya. Tuh. Tapi pada dasarnya jawazul labsi saub al-mu'allam boleh menggunakan baju yang bermotif itu boleh. Tapi sing apik, ngoten nggih. Kalau bahasa pakai kan begitu, tapi yang bagus ya yang polos. Syukur-syukur putih polos. Kalau enggak ada putih polos ya masa ya baju itu putih semua kan enggak toh nggih. Pasti ada punya begini nih hitam polos, ada yang ya apa namanya hijau polos apa gitu, biru polos dan seterusnya. Kalau bisa. Kalau tidak ya enggak apa-apa, sah-sah saja menggunakan yang bermotif, sah-sah saja. Motif seleret-seleret, motif batik misalkan enggak masalah. Tolabul khusyuk fi sholat wal iqbal alaiha. Anjuran khusyuk di dalam sholat
Wal iqbal dan menghadapkan hati alaiha pada saat sholat. Menghadirkan hati atau menghadapkan hati. Dan juga watar kukul lima yusgilul qalba fiha. Meninggalkan segala sesuatu yang sekiranya bisa menyibukkan hati dari khusyuk dalam sholat itu tadi. Khusyuk dalam sholat. Kira-kira kok ganggu khusyuk? Nggak usah dipakai, nggak usah ditaruh dulu. Misalkan. Allah. Yang selanjutnya, al-mubadarah bil i'rad an zinatid dunya wa fitnatiha. Al-mubadarah niku maknanya bersegera. Ndang age-age. Cepet-cepet sat-set bil i'rad untuk berpaling an zinatid dunya wa fitnatuha. Dari perhiasan dunia. Ornamen, bangunan, terus napa nggih kayak niku wau lukisan-lukisan itulah perhiasan toh nggih. Perhiasan, aksesoris. Ya. Itu perhiasan. Tapi kalau perhiasan itu menyebabkan fitnah, maka ndang age-age segera dipindah atau digeser. Untuk meminimalisir fitnah. Nah, fitnahnya orang yang sedang sholat, yaitu tadi ketariknya fokus, ketariknya hati ke lain hal yang di luar sholat tadi. Yang kelima, jawazu qabulil hadiyah minal ashab. Ternyata, Bapak Ibu, gorden yang bergambar yang dimiliki Sayyidah Aisyah menika hadiah dari sahabat. Sayyidah Aisyah niki wonten hadiah. Ana gorden kelambu. Apik niki. Oh nggih, krana Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah niki pengen membahagiakan orang yang memberi ya dipasang. Ya, dipasang. Dipakai. Ya. Ditempelkan di dinding, di jendela itu. Supaya napa? Sing ngekeki seneng. Jenengan kalau ngasih seseorang, Pak, ngasih sarung, ngasih koko, ngasih baju, apa, ngasih songkok, apa terus dipakai, ngerti jenengan. Nah, jenengan nak seneng dong nggih. Alhamdulillah, sarung yang tak kasih dipakai. Alhamdulillah, baju yang tak kasih dipakai. Alhamdulillah, songkok yang tak kasih dipakai. Dan memakai pemberian orang itu bagian daripada tadi itu rasa terima kasih. Termasuk ketika jenengan diberi nikmat Allah, kok jenengan gunakan nikmat itu bagian dari rasa terima kasih. Ojo dikai nikmat disimpen mawon. Dikai nikmat iso tuku motor, yo digawe. Pakai ngaji, dipakai jamaah, dipakai dan seterusnya. Ini bagian daripada apa? Mensyukuri nikmat itu ya dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Al-wahib idza raddat ilaihi atiyatuhu min ghairi ayyakuna huwa rajih lahu qabulan min ghairi karaha. Itu tadi orang yang memberi tatkala ditolak pemberiannya ya, dengan tanpa alasan yang jelas pasti dia akan enggak seneng. Karaha niku maknane enggak suka. Dikai kok ditolak atau dikasih kok tidak dipakai tadi itu. Jadi Sayyidah Aisyah enggak beli sendiri ceritanya gitu Pak, enggak beli sendiri. Kalau beli sendiri ya mungkin enggak dibolehin sama Nabi. Jangan ada gambar-gambarnya itu. Khawatir ganggu pas sholat. Ya Allah. Istighalul qalbi fi shalat ghairu qadhih fi sihhatiha. Apa ya? Tersibukkannya hati di dalam sholat itu tidak sampai merusak keabsahan sholat. Maknanya seandainya jenengan pas sholat kok hatinya sempat lari-lari atau sempat mikir-mikir yang lain,
atau tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain, ya itu nggak sampai kemudian membatalkan sholat kita. Cukup. Itu tentang meminimalisir atau menyingkirkan sesuatu yang sekiranya bisa menghilangkan kekhusyuan pada waktu sholat. An Jabir bin Samurah, diceritakan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai sahabat Jabir bin Samurah, amin Allahumma amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layan tahiyanna aqwamun, nyekti ngelarang temen, layan tahiyanna annahyu an dzalik ma fihi minal i'rad anil qalbi. Liyan tahiyanna, hendaknya dilarang, sungguh dilarang, aqwamun, seorang kaum, yurfa'una, yang mengangkat, absarahum, pandangan mereka, ila samai, ke langit. Fi sholati, di dalam sholat. Jadi seseorang itu kalau sholat, pandangannya jangan melirik-melirik ke atas atau dongak-dongak ke atas. Melihat ke langit itu maknanya ya sholat tapi ngeten langit. Lirik-lirik ke atas, lihat-lihat ke atas. Ya, lagi-lagi itu tadi, kalau mau masjidnya terus apa nggih? Lampu kelip-kelip barang ngoten niku. Kalau lampu biar pet niku terus. Nah, mesti ketarik ini pandangan kita ke sana. Terus berpikir, lampunya kok apik ya? Ada macam-macam warna. Wes akhirnya terganggu kekhusyuan. Aula tarji'u ilaihim, utawa atau latur ja'u aja. Utawa ora dibalikaken, tidak dikembalikan absor tadi ilaihim kepada mereka. Atau kalau enggak nurut, masih tetap lirak-lirik ke atas, biar saja pandangannya enggak dikembalikan sama Allah. Maksudnya ya buta, dibutakan. Jadi makruh sholat dongak atau mengangkat kepala atau mengangkat pandangan. Jadi kalau pandangannya masih lurus itu masih aman. Karena apa? Satirnya itu kan itu tadi saya matur soft yang ada di depan. Tapi kalau sudah begini terus nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh dalam artian makruh. Dalam syariat seperti itu. Itu menurut jumhur ulama. Mayoritas ulama. Tapi sebagian fi ghairi salat wajawazu al-aksarun fi ghairi salat. Li anna sama qiblatud du'a. Kama anal Ka'bah qiblatus salat. Wala yungkiru raf'ul absar ilaiha kama la yukrahu raf'ul yad. Jadi sebagian mengatakan yo ora apa-apa sih menghadap ke atas. Wong atas itu kiblatnya orang yang berdoa. Arah atas itu loh Pak, itu kiblatnya orang yang berdoa. Jadi menghadap ke atas gak apa-apa. Sebagaimana jenengan berdoa kan tangannya menghadap begini, menghadap ke atas. Gak apa-apa. Nah, itu. Sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblatnya orang yang sholat. Jenengan berdoa menghadap ke atas, bukan berarti Allah ada di atas, bukan. Karena arah atas itu kiblat. Sebagaimana jenengan sholat menghadap ke barat, menghadap Ka'bah. Jenengan menyembah Allah, kok menghadap Ka'bah? Apa Allah itu ada di Ka'bah? Kan tidak. Gitu nggih. Jadi ini hanya kiblat arah saja untuk menjadi acuan ibadah, yaitu Ka'bah. Dan dongo arahnya ke atas. Ya Allah, gitu. Karena kita sering nggih melihat orang yang memimpin doa, kemudian sampai begini-begini, hanya di atas menghadap ke atas. Nah, semacam itu. Dari riwayat ini at-tahdzir min raf'il basar ila sama' halah salat. Peringatan bagi orang yang
sholat tidak dibolehkan atau diperingatkan untuk tidak memandang ke atas. Memandang ke atas. Tidak boleh. Tidak bolehnya tapi makruh tadi ya. Enggak sampai haram atau batalin sholat. Yang kedua al-has alal khusuk fi sholat. Lagi-lagi ini masih bab khusuk di dalam sholat. Yang ketiga talabul mubadarah bi izalatil munkar li mujarradi ru'yatihi. Dianjurkan untuk satset bersegera menghilangkan kemungkaran. Kemungkaran tadi sesuatu yang kira-kira bisa mengganggu orang sholat tadi. Li mujarradi ru'yatihi karena murni hanya memandangnya. Memandangnya tok saja bisa mengganggu orang sholat dan segera disingkirkan. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoi Sayyidah Aisyah, amin Allahumma amin. Qalat beliau dawuh, Sayyidah Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, saya mendengar beliau bersabda, la sholata bi hadratit ta'am. La sholata tidak ada sholat bi hadratit ta'am dengan dihadirkannya makanan. Maksudnya memberiku ada makanan yang sudah disiapkan. Tidak ada sholat. Tidak ada sholat ini jangan kemudian diartikan gak sah sholatnya. Tapi tidak sempurna sholatnya. Kenapa? Karena rata-rata, kita bicara rata-rata karena hukum itu memang diambil dari rata-rata. Karena rata-rata orang yang sholat di samping makanan yang sudah disiapkan tadi itu ya pasti dia akan terganggu fokus sholatnya. Berbeda seperti yang keterangan kemarin. Kalau memang dia nggak pengen makan, sudah kenyang dan seterusnya ya sudah. Tidak masalah, nggak ada unsur makruhnya. Wala huwa yudafi'ul ahbasan. Dan begitu juga tidak ada sholat bagi dia yang menahan al-ahbasan, dua macam hadas, yaitu hadas yang keluar dari depan dan belakang. Pengen pipis, pengen buang angin atau pengen buang hajat, ini juga bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi makruh dengan sholat di samping makanan, dengan makruh sholat sambil ngempet, nahan pipis, nahan buang air besar, nahan buang angin. Ini makruh. Tapi seperti pertanyaan kemarin bahwa kalau kebeletnya itu pas sholat, nah itu beda lagi. Ya, ini kan dibahas sebelum sholat terus kebelet lah kok. Wes komat cah. Ini dulu kan mana ini? Kamar mandi dulu atau langsung ngejar imam tadi karena sudah komat. Nah, kamar mandi dulu. Selesaikan, tuntaskan hajatnya baru nanti nyusul masbuk tidak apa-apa. Lebih baik masbuk tapi tenang sholatnya daripada sholat ket awal ngikutin dari awal tapi gak tenang. Karena terganggu tadi mau buang hajat tadi. Nah yang bagus bagaimana? Yang bagus dipersiapkan. Ya sebelum komat ya siap-siap dulu ke kamar mandi, ke toilet, bersihkan diri. Bersihkan hadas, termasuk melepaskan tadi hajat-hajat baru sholatnya tenang. Di samping itu juga mengikuti imam dari awal. Terutama yang sering itu subuh Pak ya. Subuh itu biasanya mau sholat subuh gak piye-piye. Begitu di tengah-tengah sholat, sing perutnya mules lah apa gitu. Itu yang sering subuh itu. Nah, tinggal satu ini, bab al-has al-khusyuk. Tinggal satu hadis kita selesaikan saja. Habis itu bab berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi Abu Hurairah, amin Allahumma amin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau dawuh, beliau bersabda, at-tasaubu
bermula nguap. Apa? Nguap. Nguap itu loh. Anggap itu loh. Nguap itu minasyaitoni daripada setan. Menguap itu berasal dari setan. Nah, makanya faida tasa'aba ahadukum falyaqdim. Faida tasa'aba maka tatkala kepengen nguap atau pada saat nguap ahadukum salah seorang di antara kalian falyaqdim. Falyaqdim maka hendaknya nahan. Wal kadiminal ghaidha orang yang menahan marah. Falyaqdim niku maknane ngempet nahan. Mastata'a semampunya ahad. Jadi kalau jenengan pengen menguap, tahan. Menguap itulah buka mulutnya nggih. Jenengan giginya geget begini. Niku menahan nguap. Kadang jenengan mungkin kalau ada orang atau apa siapa gitu yang Mas itu bisa jadi nahan apa? Nahan nguap supaya tidak wah tadi itu. Nah, akhirnya ditahan. Itu napa niki wau Pak? Satu langkah atau satu tips kalau pengen nguap jangan buka mulutnya tapi tetap ditutup. Oke. Jenengan pun biasa napa mboten nguap gitu Pak. Nguap itu lah gitu ya. Jadi ambil nafas. Yang kedua, kalau terpaksa terbuka, waduh, kadang buka Pak, nggak bisa. Kadang itu bisa, kadang nggak Pak. Saya itu sering praktek. Kalau ngantuknya nemen kok nguap, itu kadang diginiin itu nggak bisa. Nggak bisa. Pengennya ya buka mulutnya. Buka, mangap. Nah, kalau sudah terpaksa harus buka, nah ini cara yang kedua. Idza tasa'aba ahadukum falyadha yadah ala fi. Tatkala salah seorang di antara panjenengan menguap falyadha yadah, maka letakkanlah tangan ala fihi di mulutnya, ala fi. Kenapa? Fa inna syaitan yadkhulu ma'at tasa'ub. Jadi itu bukan cerita mitos atau bukan dongeng. Tapi mukjizatnya Nabi mengatakan setan itu masuk ke dalam diri kita melalui apa? Nguap tadi itu. Fa inna syaitan karena sesungguhnya setan yadkhulu masuk ke dalam tubuh ma'at tasa'ub bersamaan dengan menguapnya seseorang. Makanya dulu kita diceritakan kan begini Pak. Nabi Adam ini kan teng swarga, gitu nggih. Di surga. Iblis itu kan sudah diusir dari surga. Nah kok bisa menggoda Nabi Adam? Suruh makan buah khuldi segala. Dia sudah di dunia, tapi Adam masih di surga. Nah itu dikisahkan ada ular, begitu, ada ular angop ceritane. Ular itu kepalanya di dunia. Ini kalau kiai-kiai kuno gitu dulu menceritakan itu. Ekornya di surga. Saking panjangnya ular itu. Ular itu ngaup, menguap gitu terus iblis itu masuk ke situ terus jebudul tuh ke surga. Kok iso nggih? Cerita kok begitu. Tapi nek diangen-angen ya masuk juga. Niki iblis niku masuk ke dalam tubuh seseorang, ke dalam suatu benda tadi itu atau misalkan hewan atau ma'at tasa'ub bersamaan dengan nguap. Jadi masuk melalui ular tadi itu, ceritanya begitu. Terus ketemu Nabi Adam digoda untuk makan buah khuldi tadi. Oke, jadi kalau nguap yang pertama, langkah pertama ditahan. Yang kedua ditutup kalau memang sudah kadung terbuka. Tajnubul af'al allati yuhibbuha syaitan. Kita dianjurkan untuk menghindari melakukan perkara-perkara yang menyenangkan setan. Setan itu ana wong nguap itu wis tepuk tangan Pak, seneng.
mulai ngantuk iki, mulai ngantuk digoda gitu ya. Digoda. Seneng. Terus at-tasawuf fi shalat yunafil khusyuk. Nguap di dalam salat itu juga menghilangkan khusyuk. Nguap itu. Di samping itu nguap itu nular. Coba kalau nggak percaya jenengan di satu majelis gitu, majelis yasinan atau apa gitu, yang sebelahnya nguap itu mesti gak lama itu sebelahnya nguap juga. Betul Pak Ki? Nular at-tasawuf nih. Makanya supaya nggak nular nggak usah tasawuf. Nggak usah nguap tapi gini. Atau mahan pokoknya. Itu mahan tenan pokoknya. Saya itu sering nahan nguap itu sering gitu. Nah kadang itu tadi, ada yang nguap itu bisa ditahan, digeget begini, ada yang memang, wah. Enggak. Jadi, menguap ini, ya meskipun ini secara umum riwayatnya, tapi bisa dari dua konteks, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di luar sholat ya tadi itu, pas sholat pengen nguap, gitu. Atau ditutup. Nah, nutupnya bagaimana? Dalam kitab yang lain di sini nggak diterangkan ya. Menutup nguap itu yaitu dengan tangan kiri bagian punggung. Jadi ngeten. Jenengan ngoten nang ngeten. Nutup ngeten napa? Ngeten. Jangan tangan kanan, tangan kiri. Misalkan salat ya tangan kiri. Jadi tangan kiri di atas, kemudian bagian punggung yang dipakai nutup. Kalau terpaksa mangap tadi, kalau enggak ya ditahan. Nah, gitu. Kita sembarang aja Pak ya, yang penting tertutup ya. Ada kadang pakai gunu, kadang pakai gunu begini. Tapi ini kalau kita ingin merujuk kepada kaifiah dari para salaf, para ulama itu tadi. Pakai punggung tangan bagian pun babul masajid, Allahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan bahas bab masjid. Ini Bapak Ibu pembahasan tentang sholat khusyuk kemarin itu ya, dari awal kita membahas itu. Ini sebenarnya tentang masalah-masalah dohir. Ya. Dulu awal kita nggak boleh begini, nggak boleh mengkerik. Terus kalau sudah disiapkan, ini saya rangkum cepat. Kita disiapkan makanan, kita makan dulu, baru sholat. Jangan sholat baru makan, nanti khawatirnya sholatnya terganggu dengan makanan. Kemudian di depan kita ada kerikil, tidak boleh begini-begini. Masih ingat ya? Jadi saya rangkum cepat. Terus sholat nggak boleh iltifat, tolah-toleh. Ya, ini juga mengganggu kekhusyuan gitu. Terus apa namanya? Meludah nggak boleh ke depan atau ke kanan, tapi dianjurkan ke kiri, ke bawah gitu. Ini kemudian baru yang tadi kita bahas menghilangkan aksesoris atau ornamen atau gambar-gambar yang mengganggu. Kemudian yang terakhir, yang sebelum akhir itu melihat ke atas tadi ya. Kalau noleh kan ke kanan ke kiri, lah ini mendongak ke atas ini. Nah, ini juga tidak diperkenankan, makro. Baru yang terakhir tadi napa? At-tasawuf, menguap. Kalau kita lihat dari ringkasan hadis-hadis yang menunjukkan khusyuk ini, maka kemarin kita sudah bahas di awal khusyuk itu ya sudah khuduk wa tawaduk. Kita sholatnya tenang, gak usrek, hatinya juga berusaha memahami setiap apa yang diucapkan di dalam sholat. Sudah, itu sudah khusyuk sudah. Itu. Bahkan kemarin di awal saya berikan keterangan yang sangat mudah. Kalau jenengan nggak bisa menghadirkan hati dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, paling tidak pada saat takbir Allahu Akbar, jenengan fokus, khuduk, tawaduk, ya, sadar diri bahwa saya sedang sholat, ya sudah dianggap khusyuk. Meskipun dawuhnya Imam Nawawi itu khusyuk nomor 2, istighdar majazi, menghadirkan hati yang secara majas tadi itu. Kelas-kelas orang awam, kelas-kelas kita ya begitu itu. Karena pas di tengah sholat biasanya ya pikirannya rono-rono, macam-macam gitu nggih. Aneh-aneh. Dah, wallahu a'lam bishawab. Monggo ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau
sekedar menambahkan keterangan saya, monggo silakan. Oke, monggo. Oke, Pak. Oke. Dehem. Dehem itu ketika ditulis ya, atau di apa ya, ditranslate ke tulisan, kok biharfaini au biharfin wahidin mufhimin, kok 2 huruf atau 1 huruf yang memahamkan, maka bisa membatalkan sholat. Makanya kemarin saya kasih tips dehem yang enggak batalin sholat. Kalau jenengan dehemnya nah ini kok kena ditulis Pak. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau jenengan dehemnya beda dengan beda lagi. Gitu, misalkan tenggorokannya gatal atau apa gitu, pilek tadi. Tidak masalah. Namanya tanah nuh. Karena Sayyidina Ali pernah masuk ke tempatnya Kanjeng Nabi pas sholat beliau dehem. Gitu. Beliau dehem. Di dehem yang tadi itu sekiranya di dehem itu sama kayak mengeluarkan suara pada umumnya, bicara. Itu sama juga. Jadi tidak membatalkan selama tadi itu tidak mengandung 2 huruf atau 1 huruf yang memaham. Pilek juga, kalau pilek beda lagi lah. Pilek kan cuma paling serap-serup gitu aja ya. Apa itu bahasanya? Serap-serup ya. Apa-apa. Kalau ditelan. Gimana itu, Pak? Dalam makruk mriki. Nah, dahak itu atau riak itu boleh ditelan ketika dia tidak mencapai makhrajnya kha. 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 Ha, khi, hu. Kha, khi, hu. Nah, kha ini kok di sini agak di luar ya. Beda dengan ha. Ha agak ke dalam. Jadi jenengan puasa juga itu, Pak. Jenengan puasa. Terus gini. Nah, ono dahake. Niki nek dahak itu posisinya sudah di makhrajnya kha. Makhrajnya kha niku rada luar sehingga ketika jenengan begini. Dibuang itu iso. Tapi nek di dalamnya makhrajnya kha itu bisa susah. Mau dibuang itu enggak bisa karena masih di dalam. Gitu nggih. Jadi kha itu sudah di sini loh. Sudah agak ke depan sini. Jadi kalau misalkan sudah di depan kok masih ditelan, ya enggak boleh. Enggak boleh. Dianggap kayak apa? Memakan makanan itu. Wong bentuke wedi kok nggih. Sebeda sama air ludah. Kalau dahak itu kan sudah kayak gitu. Kayak bubur gitu nggih. Kalau ludah kan beda. Air ludah juga sama sebenarnya. Air ludah itu batasnya tapi beda. Kalau dahak batasnya di makhrajnya kha tadi. Kalau ludah batasnya bibir. Kalau misalkan lidahnya dijulur-julurkan keluar bibir, kemudian ditelan, itu enggak boleh. Tapi kalau masih di dalam bibir, misalkan jenengan diem, terus air ludah ditelan, itu enggak apa-apa. Pada saat puasa. Gitu juga pada saat sholat. Jadi memasukkan makanan atau cairan itu kan hampir sama dalam sholat sama dalam puasa. Sholat juga enggak boleh makan, enggak boleh minum. Puasa juga enggak boleh makan, enggak boleh minum. Kan gitu nggih Pak nggih. Jadi jenengan kalau pas pilek, kalau misalkan dahaknya itu sudah di makhrajnya kha, dikeluarin aja. Dikeluarin, dilap pakai sorban atau pakai ujungnya baju atau pakai tangan kemudian diusapkan ke baju, tidak apa-apa. Karena itu tidak najis hakikatnya. Nah, cuma nggak boleh ditelan tadi tuh. Nggak boleh ditelan. Kalau makhrajnya kalau letaknya sudah di luar di makhrajnya kha tadi itu. Allahu a'lam. Pak Haji.